Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan yang mulia, siapapun Anda, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua hidayah, keselamatan, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Kami mendapatkan pesan dari insyaallah orang yang kami muliakan. Pesannya seperti ini. Assalamualaikum Buya Sukmarinjani. Mohon maaf Buya, kami bukan mengetes Buya. Kami hanya ingin mengetahui bagaimana penjelasan Buya tentang ini. Baik. Maksudnya, bagaimana penjelasan saya tentang gambar ini? Silahkan tuan-tuan di screenshot dulu atau dicatat dulu ya. Baik. Insya Allah sudah di screenshot, sudah ada gambaran ya. Pertama-tama kami sampaikan, kami bukan seorang ustadz, seorang buya, seorang kiai. Kami adalah orang biasa. Kami tidak berniat menggurui siapapun, karena kami adalah makhluk yang lemah, makhluk yang bodoh tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ketika kami membuka gambar tersebut, Masya Allah, kami takjub, gambarnya mantap ya. Jadi di gambar tersebut, gambar yang ini ya, yang sudah di screenshot tadi ya. Di tulisan yang paling atas ya. Di tulisan yang paling atas itu ada tulisan Tuhan ya. Dan tulisan yang paling bawah itu ada tulisan datang dan kembalinya manusia kamil. Di samping kiri ada tulisan datang, di samping kanan ada tulisan kembali. Baik, insya Allah saya akan menjawab. Tentu dengan keterbatasan ilmu saya, mungkin nanti guru-guru yang kami muliakan berkenan menyempurnakan jawaban kami. Atau mungkin ada yang salah kami sampaikan, mohon dikoreksi. Yang pertama, tulisan yang paling atas itu ada tulisan Tuhan. Nah, Tuhan ini adalah gelar. Ya. Tuhan ini adalah gelar mewakili sosok atau mewakili zat yang menciptakan alam semesta, lalu alam semesta ini bergantung kepadanya, lalu alam semesta ini kembali kepadanya. Nah, itu Tuhan. Jadi, Tuhan itu adalah generic name atau nama umum, gelar. Ya. Jadi, Tuhan itu adalah nama gelar untuk mewakili sosok atau zat yang menciptakan alam semesta, tempat bergantungnya alam semesta, dan tempat kembalinya alam semesta. Itu Tuhan. Ya. Lalu di sana ada tanda panah ke kiri. Ya, lalu ada tulisan ahdah, turun ke bawah, wahdah, turun ke bawah, wahidiyah, turun ke bawah, alam ruh, turun ke bawah, alam mithal, turun ke bawah, alam ijsam, alam jisim, turun ke bawah, alam insan. Nah, ada 7 kali turunan. Nah, dari yang 7 ini, sebetulnya ini sudah masyhur ya di kalangan orang-orang tasawuf. Jadi yang 7 ini biasa disebut dengan martabat 7.
Ya, biasa disebut dengan martabat 7. Apa itu martabat 7? Martabat 7 itu adalah kejadian atau tajalli atau manifestasi atau menampakkan diri atau memperkenalkan diri. Jadi Tuhan yang Maha Esa itu menampakkan dirinya atau bertajalli atau bermanifestasi. Itu artinya martabat 7 itu. Sebanyak 7 kali tingkatan. Ya. Baik. Kita masuk kepada pembahasan yang pertama, yaitu martabat yang pertama atau kejadian yang pertama. Martabat yang pertama di sini di gambar tadi itu adalah ahdah. Ya, ahdah. Sebelum kita masuk terlebih jauh membahas tentang martabat 1 atau martabat ahdah, sebelumnya kita harus memahami dulu, tuan-tuan. Jadi wujud itu ada dua. Ada wujud hakiki. Wujud hakiki ini adalah wujud yang tanpa awalan dan tanpa akhiran secara mutlak dan tidak berubah-ubah. Itu wujud hakiki. Ya, yang absolut, ya. Yang kedua adalah wujud majazi. Wujud majazi ini adalah wujud yang memiliki awalan dan memiliki akhiran. Nah, wujud hakiki ini adalah wujud zatnya Tuhan. Ya. Bukan berarti Tuhan terdiri dari zat, molekul, partikel, materi, lain sebagainya ya. Ini hanya keterbatasan bahasa untuk mewakili makna. Ya. Nah jadi wujud hakiki itu zatnya Allah atau yang menyebut dirinya Allah atau yang disebut Allah itu. Ya. Sedangkan wujud majazi itu wujud alam semesta ini. Nah, di wujud majazi yang saat ini kita pahami itu ada keadaan ada keadaan tidak ada. Di wujud majazi saat ini. Ada adalah suatu keadaan dengan adanya, tidak ada adalah suatu keadaan dengan ketidakadaannya. Jadi ada itu ada dengan adanya saat ini secara majazi, tidak ada juga adalah suatu keadaan dengan ketidakadaannya. Jadi ada dan tidak ada secara majazi saat ini ya tidak bisa disematkan pemahamannya ketika kita berbicara martabat 1 ahdah, martabat 2 wahdah, martabat 3 wahidiyah. Jadi dipahami dulu dasar kita berpikir. Ya. Jadi keadaan ada saat ini itu majazi. Ya. Keadaan tidak ada saat ini itu majazi. Ya, yang kita pahami saat ini itu majazi. Baik. Kita masuk ke pembahasan martabat yang pertama setelah kita memahami konsep tadi. Kita masuk ke martabat yang pertama ahdah. Jadi martabat yang pertama ahdah ini adalah keadaan ya. Keadaan di mana yang ada secara hakiki, saya ulangi, bukan secara majazi. Kalau majazi itu ada awalan, ada akhiran, ada bentuk, ada warna, ada rupa, dan lain sebagainya ya. Nah, keadaan ini tidak akan mampu dipahami oleh akal. Martabat yang pertama ini, yaitu martabat ahdah. Jadi keadaan Tuhan di situ, zatnya Tuhan yang absolut, yang ada hanya dirinya sendiri di dalam keesaannya. Ya. Tidak akan bisa dibayangkan, tidak akan bisa difikirkan, tidak akan bisa diterka, dikenali. Kenapa? Karena sifatnya belum muncul, namanya belum muncul. Ya. Jadi martabat yang pertama adalah keesaan Tuhan yang tidak ada seumpama, tidak ada serupa, tidak bisa dikenali, karena sifatnya belum terpancar, namanya belum terpancar. Martabat yang pertama, martabat ahdah ini tak akan mampu kita bayangkan, tak akan mampu kita pikirkan, tak akan mampu kita kenali.
Karena yang ada semata-mata ada saat itu hanya zatnya. Sifatnya belum terpancar, namanya belum terpancar. Ya, jadi di dalam kerahasiaan. Bukan di dalam kekosongan juga ya. Karena kekosongan itu adalah tidak ada yang kita pahami secara majazi saat ini. Ya, jadi ada dan tidak ada secara majazi saat ini. Nah, Tuhan yang Maha Esa ini, yang tidak serupa dengan apapun, tak terbayangkan, tak terfikirkan, tak bisa dikenali, berkehendak ya, dengan dirinya untuk dikenal. Ya, tentu ini hanyalah keterbatasan bahasa untuk mewakili makna. Karena jangan sampai kita beranggapan Tuhan nanti butuh kepada kita. Tidak, ini hanya keterbatasan bahasa saja supaya analogi akal kita paham. Jadi Tuhan yang Maha Esa yang tidak dikenali ini berkehendak untuk dikenal. Ingat, ini ada tanda kutip ya, karena ini keterbatasan bahasa. Karena kehendaknya ingin dikenal, muncullah pancaran. Ya, muncullah pancaran. Pancaran ini yang kita sebut dengan Nur Muhammad. Ya. Nah, martabat ini disebut dengan martabat wahdah. Apakah saat itu namanya adalah Nur Muhammad? Tidak. Nur Muhammad ini hanyalah istilah sebutan. Kenapa? Karena yang namanya nama saat itu belum ada. Nama, tulisan, bahasa itu belum ada. Jadi belum bernama, mohon maaf ya, bukan berarti ini terikat dengan ruang dan waktu. Belum disebut Allah, belum disebut Muhammad. Ini hanyalah ilustrasi kerahasiaan. Ya. Nah, jadi diri Tuhan yang Esa yang hanya dirinya saja yang ada itu, ya, bertajalli atau menampakkan dirinya. Muncullah cahaya dari tampakan itu. Cahaya ini yang kita kenal dengan Nur Muhammad. Saat ini disebut Nur Muhammad. Saat itu belum bernama. Karena nama belum ada. Ya, karena nama belum ada. Lalu ketika diri zat Tuhan ini memancarkan sinarnya, memancarkan nurnya, cahayanya, nur yang nampak, yang bertajalli dari tajalli yang pertama ini menjadi Nur Muhammad. Inilah martabat yang kedua. Martabat wahdah. Ya. Jadi martabat ahdah itu martabat keesaan Tuhan yang tak mungkin dikenali karena sifatnya belum terpancar, namanya belum terpancar. Lalu dari keadaan ahdah ini Tuhan yang Maha Esa itu bertajalli atau menampakkan dirinya. Nah, penampakan yang pertama atau kenyataan yang pertama, ta'yin awal, itulah yang disebut dengan Nur Muhammad. Saat ini disebut Nur Muhammad. Ya. Saat itu belum ada nama, belum ada huruf. Nah, lalu dari Nur Muhammad ini, ya, bertajalli lagi Tuhan yang Esa tadi. Tajallinya memancarkan sifat-sifat dan namanya. Ya. Pancaran ini yang nanti pada gilirannya menjadi keadaan sifat yang kita kenal saat ini menjadi Asmaul Husna. Ya. Nah, ketika bertajalli menjadi nama dan sifat yang bersifat qadim, keadaan sifat, inilah yang disebut martabat yang ketiga, yaitu martabat wahidiyah. Di martabat wahidiyah ini af'alnya sudah nampak, namanya sudah nampak, sifatnya sudah nampak. Nah, ketika di martabat wahidiyah ini. Tetapi ini jangan kita pahami dengan dimensi ruang.
Dimensi ruang itu kan setelah ini, sebelum ini, setelah itu, sebelum itu. Nah, ini tidak ada istilah kata setelah sebelum ya di saat itu. Karena inilah keterbatasan akal kita. Makanya saya sampaikan dari awal, inilah keterbatasan bahasa untuk mewakili makna. Ya. Nah, setelah Tuhan yang Maha Esa menampakkan dirinya, menjadi af'alnya, menjadi asma'nya, menjadi sifatnya, maka muncul konsekuensi dari sifat keadaan sifat itu. Ketika Tuhan menyifati dirinya dengan sebutan Maha Penyayang, maka pertanyaannya siapa yang disayangi? Ketika Tuhan menyifati dirinya Maha Pengasih, siapa yang dikasihi? Ketika Tuhan menyifati dirinya dengan nama pengampun, nama sifat pengampun, Maha Pengampun, siapa yang diampuni? Maka dari af'alnya, dari asma'nya, dari sifatnya, butuh wadah. Ya, butuh wadah. Maka terjadilah martabat yang keempat, yaitu martabat arwah atau ruh. Arwah, ruh. Ya. Ruh itu satu, arwah itu banyak. Nah, ketika Tuhan bertajalli menjadi ruh, ya, menjadi ruh, maka terjadilah martabat yang keempat, yaitu alam arwah. Di alam arwah ini, Allah Ta'ala menjadikan arwah-arwah ini wadah dari af'alnya, dari asma'nya, dari sifatnya. Jadi dengan kudrat iradahnya Allah Ta'ala, nanti ada yang namanya ketetapan Allah, takdir Allah. Itu kan af'al Allah, perbuatan Allah Ta'ala yang membutuhkan wadah. Nah, ruh ini nanti yang pada gilirannya nanti menjadi wadah. Jadi ruh itu adalah tiupan atau percikan. Ya. Percikan dari mana? Tarik lagi ke wahdah tadi, yaitu ke Nur Muhammad itu. Jadi diri luar dari Nur Muhammad menjadi sifat, dari diri luar Nur Muhammad menjadi nama sifat, dari diri dalam Nur Muhammad menjadi keadaan sifat yang kita kenal dengan Ruhul Ahmad. Jadi arwah ini adalah percikan daripada Ruhul Ahmad dari kejadian wahdah tadi. Dari kejadian wahdah ta'yin awal. Nah, ketika sudah di alam ruh, ya, lalu Allah Ta'ala berkehendak menciptakan, ya, mentajalikan dirinya dari materi yang lebih halus. Ya. Menzohirkan dirinya, tapi bukan secara zohir ya, maksudnya bukan secara zohir sekarang, inilah keterbatasan bahasa ya. Jadi Allah Ta'ala berkehendak menciptakan, ya, menciptakan dimensi yang lebih halus. Dimensinya malaikat, dimensinya jin, dimensinya khayal, ya, dimensinya nyawa. Ya. Inilah yang nanti menjadi martabat yang ke-6. Yaitu alam mithal. Mohon maaf yang kelima, yaitu alam mithal. Jadi alam mithal itu adalah alamnya para malaikat, alamnya para jin, alamnya dimensi lah, lebih ke dimensi. Ya, lebih halus dia. Nah, alamnya rasa kita juga itu alam mithal, alam khayal, itu di dalam diri kita itu alam mithal. Ya, termasuk alam mithal. Selanjutnya, tuan-tuan, karena dari kejadian demi kejadian, semuanya ini membutuhkan lakon. Ya, maka terjadilah martabat yang keenam. Martabat alam ajsam, jisim, materi. Ya. Nah, alam materi ini atau martabat yang keenam ini ya diri kita ini yang sudah menjadi materi. Yang sudah terdiri dari partikel, atom, dan sebagainya. Alam materi ini bisa juga dikatakan dengan alam hijab. Ya. Jadi dinding terkuat, dinding terkokoh,
yang membatasi kita dari mana asal kita berada, dari mana asal kita datang, itu alam jisim ini. Nah, ketika manusia sudah mampu mengendalikan hawa nafsunya, sudah mampu membersihkan hatinya, sudah mampu menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah semata-mata karena Allah, merasa digerakkan oleh Allah, syariat, tarekat, hakikatnya berjalan, jasadnya bersyariat, hatinya bertarekat, jiwanya berhakikat, maka dia naik makom. Jadi insal kamil mukammal. Jadi dia itu seperti cincin, ya. Jadi ada alam yang ketika saat ini kita bisa sampai kepada alam ketuhanan itu. Ya. Prosesnya seperti apa? Kembali ke gambar ini lagi. Ya. Kembali ke gambar ini lagi. Nah, di gambar yang sebelah kanan, itu ada dari bawah, itu ada tulisan amarah, lawamah, mulhimmah, mutmainnah, radiyah, mardiyah, kamilah. Ini makom nafs seseorang. Jadi ketika kita berbicara martabat, kita berbicara tanazul dari atas ke bawah. Jadi menurun, ya. Ketika kita berbicara makom kesadaran seseorang, itu kita berbicara tarokki atau meningkat, ya. Maka ketika manusia yang tidak mengerti, yang masih mengikuti hawa nafsunya, maka dia berada pada tingkatan nafsu amarah. Emosi, pengakuannya tinggi, sombong, pokoknya jiwa orang yang emosionalnya tinggi, yang serakah, yang menturuti hawa nafsunya. Nah, makom kesadarannya disebut dengan amarah. Ketika dia berusaha bertaubat, balik lagi berdosa, bertaubat, balik lagi berdosa, tidak sombong, balik lagi sombong, belajar tidak sombong, balik lagi sombong. Di tengah-tengah masih ragu mau mundur, maju mundur, dia naik ke makom lawamah. Nafsul lawamah. Jadi nafsu yang masih cacat. Dia memperbaiki dirinya lagi, maka naiklah makom kesadarannya ke makom mulhimmah. Saat ini orangnya sudah berbuat baik. Ya, saat ini orangnya sudah berbuat baik, tapi belum menemukan ketenangan. Nah, ketika dia sudah berbuat baik, beramal soleh, lalu dia menemukan ketenangan, maka dia naik makom kesadarannya menjadi mutmainnah. Ketika dia sudah tenang, lalu dia ridho atas apa yang Allah tetapkan kepada dirinya, baik itu baik, buruk ataupun buruk, maka dia ridho terhadap Allah, naiklah makom kesadarannya ke namanya makom radiyah. Jadi dia sudah ridho kepada Allah Ta'ala, ketetapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ketika dia sudah di makom radiyah, lalu Allah Ta'ala meridhoi dirinya, meridhoi kesadarannya itu, tingkatan kejiwanya itu, maka naik makomnya lagi menjadi makom maradiyah. Meridhoi dan diridhoi. Nah, setelah itu, naiklah lagi ke makom kamilah. Jadi, ketika tanazul, martabat yang ketujuh, ujungnya ada di alam insan. Ketika dia taroki naik, maksudnya memperbaiki dirinya, membersihkan jiwanya, sampai ke kamilah. Maka inilah alam yang penghubung antara awal dan akhir, yang dikenal dengan alam insan kamil mukammal. Ya, Masya Allah ya. Nah jadi tuan-tuan, tentu ini adalah gambaran yang kasar ya. Nanti untuk lengkapnya, tuan-tuan bisa menanyakan ke guru-guru mursyid tuan-tuan. Ya, kepada guru ngaji, Habib, kepada kiai, kepada Gus yang mungkin berkompeten dalam hal ini. Jadi mudah-mudahan ini bisa menjelaskan ya apa yang tuan tanyakan. Dan mudah-mudahan ada guru-guru kami yang mulia yang berkenan untuk memberikan tanggapan atau memberikan pelengkap atau mengkritisi atau memberikan saran kepada kami. Mungkin ada khilaf atau silaf yang kami sampaikan. Jadi apabila ada salah kata, itu datang dari hawa nafsu saya. Namun apabila itu benar, itu datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.